Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Merdeka, merdeka. Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya. Jumpa lagi dengan Kak Ike dan Jaya. Jaya, mic-nya dipakai. Jaya dan Riki. Nah, meskipun kita ibadah online, kita tetap bersemangat. Seperti tadi lagunya tentang hari kemerdekaan. Kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang keberapa, Riki? 76. Nah, puji Tuhan kita sudah di Indonesia ini sudah merayakan kemerdekaan yang ke-76. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami boleh menikmati kemerdekaan negara kami Indonesia yang ke-76. Itu semua karena kasih-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Engkau tetap memberikan sukacita buat bangsa kami walaupun di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Kau memimpin kami bangsa ini ya Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah ini, kami mohon pimpinan-Mu dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau berdiri sama-sama ya. Laskar Kristus, siap, yes. Kita mau pujikan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
kita semua sudah menang. Kalau bangsa kita menang dari penjajahan. Kalau kita menang dari apa? Do apa? Dosa. Nah, maka dari itu kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tetap semangat ya. Tidak boleh capek dulu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo anak-anak Tuhan, kita ini lebih dari pemenang. Karena itu kita mau bersukacita, senantiasa bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ya, silakan duduk adik-adik semuanya. Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan, Jaya? Siap. Jadi pakai. Siap? Siap. Siap. Riki? Siap? Siap dong. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau pujikan sampai akhir. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapi menangis
seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita mau tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Angkat tanganmu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sikapnya yang baik. Kita akan berdoa dengan Ricky untuk firman Tuhan. Yesus, berkati firman Tuhan ini Tuhan, semoga menjadi berkat buat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, kita sekarang sudah memasuki bulan Agustus ya. Berarti sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kira-kira adik-adik tahu nggak kapan Indonesia merdeka? Pasti tahu ya, tanggal 17 Agustus 1945. Berarti sudah 76 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Nah, adik-adik, untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia ini berperang melawan penjajah. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang melawan penjajah sehingga akhirnya Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka. Adik-adik juga mau nggak jadi pahlawan? Pasti mau ya. Nah, kakak kasih tahu nih. Untuk menjadi seorang pahlawan, kita harus memiliki sikap seorang pemenang. Memiliki sikap apa? Seorang pemenang. Nah, kalau misalnya pahlawan takut melawan penjajah, melawan musuh, kira-kira bisa menang nggak? Gak bisa ya. Jadi seorang pahlawan itu harus memiliki sikap seorang pemenang, harus berani. Nah, kira-kira gimana sih sikap seorang pemenang itu? Kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab. Dia masih muda, tetapi dia berani untuk melawan musuhnya yang jauh lebih kuat dan jauh lebih besar dari dia. Kira-kira siapa? Pasti adik-adik sudah pasti nebak-nebak ya, sudah pasti tahu nih. Bener banget, Daud. Kita mau belajar dari Daud. Ada 3 sikap yang kita bisa teladani sebagai seorang pemenang. Yang pertama adalah sikap yang bertanggung jawab. Apa? Bertanggung jawab.
Coba kita buka Alkitab kita ya, di 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 35. Kita buka Alkitabnya ya, kita baca bareng-bareng. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Nah, jadi Daud ini memiliki sikap yang bertanggung jawab. Ketika ada musuh, ketika ada beruang, ada singa yang mau menerkam dombanya, dia siap untuk menghajar siapa? Singa dan beruang itu ya, supaya dombanya nggak diterkam, diselamatkan gitu ya. Nah, jadi dia bertanggung jawab menjaga, ngasih makan, memelihara domba-domba ayahnya. Nah, kita kalau misalnya mau jadi pahlawan, kita juga harus memiliki sikap yang bertanggung jawab ini juga. Nah, adik-adik sekarang tanggung jawabnya apa? Kan adik-adik pelajar, berarti bertanggung jawabnya adalah belajar gitu ya. Jadi kita harus belajar, mendapatkan nilai-nilai yang bagus, ngerjain tugas tepat waktu, mengumpulin tugas tepat waktu gitu ya. Harus bertanggung jawab. Nah, sikap yang kedua apa ayo? Sikap yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 36 sampai 37. Kita baca bareng-bareng ya. "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, jadi sikap yang kedua, sikap seorang pemenang yang kita bisa pelajari dari Daud adalah mengandalkan Tuhan. Daud ini mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan, termasuk mau berperang melawan musuhnya, yaitu orang Filistin, Goliat ya. Dia mengandalkan Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Misalnya kita mau ujian, kita berdoa dulu, minta hikmat sama Tuhan. Kita menghadapi masalah, kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, dan sikap yang terakhir, sikap yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Daud ini adalah menjadi diri sendiri. Coba kita baca ayat selanjutnya ya, di ayat 38 sampai 39. Kita baca bareng-bareng. "Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga itu di kepalanya dan dikenakan baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya." Nah, Daud itu sewaktu melawan Goliat tidak memakai perlengkapan atau baju-baju perang ya, karena terlalu berat, dia nggak bisa jalan, dia berjalan aja susah. Nah, jadi akhirnya dia hanya menggunakan umban dan batu untuk melawan Goliat, dan Daud menang. Nah, kita baca di ayat yang ke-50. "Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan." Jadi Daud tidak menggunakan perlengkapan perang untuk melawan Goliat. Dia hanya menggunakan umban dan batu. Padahal Goliat memakai baju perang yang lengkap, tetapi bisa dikalahkan dengan umban dan batu, gitu ya. Nah, kira-kira ketika Daud hanya memakai umban dan batu,
nggak memakai baju perang, kira-kira Daud minder nggak? Nggak ya, dia nggak minder sama sekali, walaupun musuhnya Goliat itu pakai perlengkapan yang lengkap, perlengkapan perang yang lengkap. Nah, kita juga harus belajar dari Daud. Kita harus belajar untuk bangga dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, misalnya ya saat ini kan belajarnya online. Kadang misalnya jaringannya nggak bagus, putus-putus. Kita tetap harus bersyukur, karena apa? Karena kita sudah bisa sekolah, itu kita harus bersyukur, kita sudah bisa sekolah. Nah, kita harus tetap semangat untuk mendapatkan prestasi. Nah, kayak gitu. Jadi adik-adik, mungkin saat ini kita tuh nggak berada dalam peperangan, kita nggak melawan Goliat atau kita nggak berperang melawan penjajah ya. Nah, tapi kita seringkali menghadapi tantangan, kita seringkali menghadapi masalah, dan kita harus tetap bisa menang menghadapi tantangan-tantangan dan masalah-masalah itu. Jadi ada tiga sikap yang kita pelajari dari Daud sebagai seorang pemenang. Apa aja tadi? Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua apa? Mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi diri sendiri. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya di Yeremia 17 ayat 7. Kita baca bareng-bareng ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, itu nanti dihafalkan, direkam, dikirim ke grup masing-masing. Oke? Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami boleh beribadah walaupun secara online. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kalau ada tugas kerjakan. Itu akan menambah poin kalian ya. Nanti kalau hari Natal, siapa yang absen, siapa yang sering ayat hafalan, itu yang akan mendapatkan hadiah. Sekarang nggak semua dapat hadiah ya. Hanya anak-anak yang absen dan mengumpulkan tugas kreativitasnya ya. Nah, itu dia. Nah, ini ada pengumuman lagi. Ayo Riki. Ini dia pengumuman tambahannya. Iya. Adik-adik yang mau memberikan persembahan silakan dititipkan kepada orang tuanya pada waktu orang tuanya ke gereja, atau transfer di nomor rekening ini. Oke, dan Yesus memberkati. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita pujikan Ku Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Bapa kami yang di surga, terima kasih hari ini kami sudah melaksanakan ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati kakak-kakak kami yang sudah melayani dan juga kami semua yang sudah melihat tayangan video ini ya Bapa. Memberkati orang tua kami, memberkati sekolah kami, memberkati masa depan kami. Tuhan, kami menyerahkan gereja kami dalam tangan kuasa-Mu. Memberkati Ibu Gembala kami, para pelayan Tuhan yang ada di gereja kami, para jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani juga tercurah atas mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami Tuhan, dari presiden kami, wakil presiden, para menteri, ABRI, Polri, sampai jajaran yang terendah. Tuhan juga memberkati setiap tenaga kesehatan yang saat ini sedang merawat orang-orang yang sakit ya Tuhan, terlebih yang sedang sakit COVID-19 ya Bapak. Tuhan, Kau menolong supaya penyakit ini Tuhan lalukan dari negara kami bahkan seluruh dunia, sehingga terjadi kesembuhan atas negara kami Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kami semua, atas bangsa kami, atas gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.